Ya, pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri hari ini dijadwalkan melakukan gelar perkara terkait skandal kasus surat palsu yang diterbitkan ex-Karo Korwas PPNS Barreskrim Polri Brigjen Pol Prasetyo Utomo untuk Joko Chandra. Gelar perkara sedianya dilakukan penyidik untuk menetapkan tersangka baru. Rencana gelar perkara tersebut sebelumnya disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiono saat jumpa pers pada Senin lalu. Namun Awi tidak menyebutkan kemungkinan siapa sosok yang akan ditetapkan sebagai tersangka baru. Sebelum melakukan gelar perkara, Barreskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi. 2 dari 5 saksi tersebut diperiksa di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat berkaitan dengan riwayat jejak perjalanan Joko Chandra yang kerap keluar masuk Jakarta Kuala Lumpur melalui jalur Pontianak. Kemarin hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, penyidik Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum Barreskrim Polri yang dipimpin langsung oleh Bapak Direktur telah melaksanakan ANEP tentang kasus tersebut, kemudian juga menyiapkan administrasi ke Kalimantan Barat karena ada beberapa penyidik yang melaksanakan kegiatan di sana. Kemudian membuat surat panggilan untuk pemeriksaan tambahan 5 orang saksi dan membuat administrasi penyidikan untuk penetapan penyitaan dan mempersiapkan administrasi penyidikan lainnya termasuk untuk persiapan tahap 1 dan menghadapi pra-peradilan. Kemudian yang kedua, pada hari Senin 10 Agustus 2020 hari ini, penyidik melaksanakan pemeriksaan tambahan kepada 5 orang saksi, melakukan pemeriksaan 2 saksi di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, dan tentunya melanjutkan pemberkasan. Kemudian yang ketiga, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, penyidik akan melaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka BJPPU dan 1 orang saksi. Kemudian yang keempat, pada hari Rabu 12 Agustus 2020, penyidik telah merencanakan akan melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus surat jalan palsu Joko S. Chandra. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait gelar perkara oleh Barreskrim Mabes Polri, kita langsung bergabung dengan rekan Ariel Raka dan juru kamera Rio Cornelianto dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Ariel, kapan rencananya gelar perkara kasus Joko Chandra ini akan dilaksanakan? Ya, Rolando, memang pihak dari Barreskrim Polri hari ini mengagendakan atau menjadwalkan untuk melakukan gelar perkara terkait dengan kasus Joko Chandra, di mana ada gelar perkara untuk surat jalan palsu dan juga untuk gelar perkara red notice, dan dikatakan bahwa kedua gelar perkara ini akan dilakukan bersamaan pada hari ini, di mana memang kita ketahui ada informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian bahwa untuk gelar perkara red notice ini baru akan dilakukan pada akhir pekan. Namun informasi yang kami dapatkan dari Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono mengatakan bahwa kedua gelar perkara red notice dan juga untuk surat jalan palsu ini akan dilakukan secara bersamaan pada hari ini, dan itu nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut kepada Awi atau pihak dari Barreskrim Polri apakah gelar perkara ini dilakukan secara bersamaan, dan itu akan nanti kita dengarkan penyampaiannya secara resmi. Namun memang kita ketahui dari penyampaian Awi atau pihak dari Barreskrim Polri bahwa dilakukannya gelar perkara ini juga akan menyusul untuk
tersangka baru dalam kasus Joko Chandra. Belum diketahui apakah nanti tersangka ini merupakan dari surat jalan palsu ataupun juga penghapusan red notice. Namun memang dari pihak kepolisian atau Barreskrim Polri terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak, di mana juga kita ketahui pada Selasa kemarin pihak Barreskrim Polri masih melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Brigjen Prasetyo, di mana Awi mengatakan bahwa pemeriksaan lanjutan kepada Brigjen Prasetyo ini merupakan untuk menambah informasi atau mendalami kasus untuk gelar perkara yang dilakukan pada hari ini sekaligus untuk menetapkan tersangka baru. Dan selain dengan Brigjen Prasetyo, kemarin juga pihak Barreskrim juga melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan kepada seorang petugas dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, di mana menurut dari pihak Barreskrim Polri, ia dimintai keterangannya karena petugas ini sebagai saksi yang melihat Brigjen Prasetyo dan juga Joko Chandra ini keluar masuk di Bandara Halim Perdana Kusuma pada saat itu. Dan kita akan menunggu bagaimana hasil gelar perkara yang dilakukan pada hari ini yang langsung akan disampaikan oleh pihak Barreskrim Polri. Rolando. Baik, Eril, gelar perkara kasus Joko Chandra ini dilaksanakan hari ini dan rencananya akan menetapkan tersangka baru. Namun sejauh ini ada siapa saja, Eril? Ada berapa saksi dan tersangka yang sudah ditetapkan oleh Barreskrim Polri? Ya, Rolando, kita bisa melihat untuk gelar perkara hari ini yang akan dilakukan merupakan gelar perkara surat jalan palsu, yang kedua adalah untuk gelar perkara red notice. Nah, kita melihat untuk gelar perkara surat jalan palsu ini ada setidaknya 32 pihak yang menjadi saksi atau yang dimintai keterangannya, di mana 2 orang ini merupakan saksi ahli. Nah, sementara untuk yang perkara red notice ini ada sekitar 15 orang saksi yang sudah dimintai keterangannya. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga, Rolando, bahwa untuk gelar perkara red notice, pihak Barreskrim ini akan berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan kami sempat juga menanyakan dari pihak KPK dan ia pun juga mengiyakan bahwa pihak dari Barreskrim ini menghubungi pihak KPK untuk mengikuti atau juga melihat secara langsung begitu gelar perkara terkait dengan kasus Joko Chandra untuk penghapusan red notice tersebut, dan kita akan menunggu bagaimana hasilnya, Rolando. Sementara kita ke yang terkait dengan surat jalan palsu itu sendiri, bahwa ada 32 orang saksi yang sudah diminta keterangannya, 2 orang saksi dan 30 orang saksi, salah satunya adalah saksi yang kemarin yang sudah dipanggil, yaitu petugas dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan sementara itu untuk tersangkanya kita ketahui sudah ada 2 orang yang terseret dalam surat jalan palsu, yaitu yang pertama adalah Brigjen Prasetyo yang dikatakan atau disangkakan ini menandatangani surat jalan dari Joko Chandra. Sementara itu juga Anita Kolopaking yang merupakan kuasa hukum Joko Chandra ini juga terseret. Kita akan menunggu bagaimana hasil gelar perkara pada hari ini, apakah akan ada tersangka baru dari surat jalan palsu atau bahkan pihak Barreskrim Polri ini menetapkan tersangka baru untuk perkara red notice. Sementara demikian, Rolando. Baik, terima kasih Eril atas laporan Anda. Kami nantikan informasi selanjutnya terkait dengan hal ini dari Anda. Ya, pemirsa, demikian tadi Eril Raka dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta Selatan.